Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya Maisah terapis pijat. Kali ini kita akan membahas tentang pijat perut kembali ya. Jadi ada subscriber saya, ada orang yang ngirimin video tentang pijat perut. Jadi dia pijat perut tuh ya, jadi dia pengen dikasih pendapat gimana pijat perutnya, makanya dia mengirimin video ke saya. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisah Terapis Pijat dengan cara like, share, comment, and subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak, yang belum silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk di share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Nah, kita mulai, kita lihat ya gimana cara pijat perutnya. Nggak lama-lama, dia cuma ngirimin video itu sekitar 6 menit lebih ya. Kita mulai dan kita kasih lihat. Nah, ini geli dia, ini kurang minyak kayaknya nih. Terus gaya aja tekan ke tengah gitu, atas, pinggir. Ya, yes. Ganti posisi. Kayaknya yang ini sakit nih, dia nih yang sebelah. Apa sakit karena terlalu tekan atau lagi bikin video ya? Oh, sakit di bagian situ ya. Iya benar gitu, paut pelan-pelan kalau emang sakit. Tarik ke bawah. Nah, sakit ya, kesakitan itu. Mungkin di tulang rusuknya ada yang sakit kali, tulang perut. Nah, kalau udah dapet, udah nggak sakit, diem sih perutnya. Ini kalau ini
sejauh ini masih bagus ya, masih ya bener lah, dari atas ke bawah, terus pelan-pelan paut ke bawah gini. Itu kenapa dibulutin? Tuh berhasil, ceweknya nggak sakit lagi ya. Cuma ini harusnya dari sini nih dikurangin tenaganya, agak pelan. Model apa itu? Itu paut ke situ. Nah, coba kita lihat cara dia ngambil dari bawahnya. Wah, ini kurang ini. Ini bahaya nih kalau kayak gini. Nah, ya coba dinaikin. Pakainya apa sih tuh, baby oil? Kalau baby oil tuh seret, kurang ini. Oh, dari atas ke bawah ya. Wah, aduh, aduh, itu nggak boleh, itu di situ tuh, stop ya, nggak boleh di bagian itu ya, bagian yang tadi. Jadi dia naikin peranakan itu cukup berhenti sampai di udel. Itu dari udel naik lagi ke atas ke hulu hati, itu nggak boleh itu. Jadi kalau dari hulu hati, dari atas itu udah bener, dari atas turunnya ke bawah, bukan dari bawah dibawa ke ulu hati, itu nggak boleh. Terus juga yang saya pahami dari video ini, sepertinya si kakak ini perut bagian bawahnya sudah tidak sakit. Jadi gimana ya, kalaupun jadi model, kalau misalkan orang ini nggak sakit, bahaya juga kalau terlalu melakukan penekanan yang keras. Kalau saya itu kan biasanya kalau mijat itu orangnya kan memang posisinya sakit, jadi kan kencang. Kalau ini juga terkadang kalau pijat perut itu kita harus memahami orangnya itu sakitnya di sebelah mana gitu loh. Kalau sakitnya di bagian atas, di bagian sini, ya kita banyak ambil di situ. Kalau dia bagian tadi pinggir perut kanan, berarti kita banyak ambil di bagian perut kanan supaya dia sembuh di bagian itu. Walaupun kita semua kita pijit seluruh perut, tapi hati-hati juga untuk penekanan, karena kalau misalkan orangnya tidak memiliki rasa sakit, kalau dia tidak turun berok kita naikin, ya jangan. Jadi memang harus dikenali dulu keluhan customernya apa. Nah kalau ini walaupun naikin dia ngambang, nggak masalah. Kalau yang ini tekan ke dalam udel ini, kalau masuk angin. Jadi mijat itu tidak tidak selalu harus sama ya, prosesnya beda-beda, tergantung tergantung keluhan, tergantung keluhan customernya.
ini sih udah apa namanya, benar ya, prosesnya dari atas ke bawah, terus perut pinggir, pinggir kanan pinggir kiri, terus dari bawahnya ini loh, pas naikin beroknya atau naikin peranakannya. Jadi eh, yang harus dipahami juga sebagai kita terapis, sebagai kita tukang pijat, pahami apa namanya, tenaga kita, kenali diri kita, siapa kita. Kalau saya sebagai perempuan, kalau saya mijet perempuan, tenaga saya ya pantas untuk perempuan. Kalau saya mijet laki-laki, tenaga saya berarti saya tambahin untuk bisa terasa oleh customer yang saya pijat itu, customer laki-laki. Tapi kalau ini, dia kan sebagai laki-laki, dia kan yang mijat, jadi kurangi juga tenaganya. Namanya laki-laki itu tenaganya besar, yang dipijit perempuan pasti tenaganya itu harus dikurangin, kecuali perempuan itu yang badannya udah keras banget ya. Kalau misalkan dia mijit cowok, ya standar tenaganya begitu, bahkan harus dikerasin lagi kalau memang cowok yang dia pegang itu keras. Tapi kalau misalkan cewek, tenaganya harus dikurangin, kayak misalkan apa namanya, penekanan di perut bagian pinggir tadi, pinggir kanan pinggir kiri, itu juga dipelanin, karena di situ kan ada tulang rusuk ya. Dipelan aja kayak orang mainan gitu loh, dipaut aja, nggak usah pakai tenaga banget gitu loh, karena perut itu tidak seperti badan. Jadi perut itu jarang sekali untuk sakit gitu loh, untuk pegel, beda dengan badan. Kalau badan memang kita harus mengeluarkan tenaga. Jadi kalau perut tuh jangan terlalu tekan-tekan banget. Terus tadi juga yang bagian naikin berok ke atas, itu juga kalau nggak memahami perut, nggak memahami berok, jangan terlalu tekan kencang-kencang. Kata saya ngambang aja gitu loh, ngambang. Kalau misalkan naikin juga tadi cukup sampai ke udel ya. Kalau misalkan dari udel berhenti udah, jangan dari udel dibawa ke atas lagi ke ulu hati, itu nggak boleh. Jadi dari atas tuh tetap urutannya tuh ke bawah, dari atas ke bawah sampai ke udel, dari bawah tuh juga sampai ke udel gitu. Berhenti di situ, jangan sampai ke atas lagi kayak tadi, itu nggak boleh ya. Terus penekanannya dikurangin. Terus yang terakhir tadi dia tekan udelnya di tengah. Ya kalau misalkan yang terakhir tekan udel di tengah, biasanya kalau untuk orang masuk angin ya, cuma kebanyakan memang orang pijat perut itu udah masuk angin, tetap harus ditekan udel bagian tengahnya, itu namanya mengunci angin gitu kan. Harus ada kalau memang mijet harus ada kata-katanya dalam hati kita, mengunci angin di dasar perut gitu, kunci angin di dasar perut. Cuma itu juga kadang-kadang tidak bisa yang terlalu tekan banget di dalam udel itu, karena orang juga kadang kesakitan ya gitu ya. Diatur aja ritmenya, jadi maksudnya dipahami kekuatan kita sebesar apa, yang kita pijat itu siapa gitu, supaya tidak menimbulkan cedera gitu loh. Kalau untuk diri sendiri ya mungkin nggak masalah, tapi kalau untuk orang lain kan masalah, bahaya. Apalagi kalau misalkan kita tidak memahami, terus ada risiko di belakangnya, bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kan gitu. Jadi itu yang namanya kalau pijat perut perlu hati-hati. Cuman tadi prosesnya sudah bagus sih, sudah benar dari atas ke bawah, dari pinggir kanan pinggir kiri, terus dari bawah, bawahnya itu cuma terlalu nekan aja, karena si kakaknya ini sepertinya tidak sakit perut di bagian bawah. Jadi kalau misalkan perut bagian bawahnya tidak sakit, jangan terlalu keras menekannya. Jadi pertama tuh harus ditanya dulu sama customer, sakitnya di bagian mana. Kecuali kalau kayak saya sudah memahami di mana perut yang sakit walaupun orangnya tidak bilang, karena saya kan bisa
dimana yang keras. Kadang keras perut itu kan juga kadang orang itu susah BAB. Itu yang harus lebih banyak dimainin di perut itu supaya perutnya lemas. Kalau tadi si kakak tadi perutnya memang sudah lemas, kayaknya nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi itu ya, dikurangi tenaganya. Kenali siapa yang kita pijat, lalu jangan ditarik dari bawah ke ulu hati, itu nggak boleh ya. Memang sih kadang-kadang kita perlu memahami betul ya untuk masalah pijat, mau pijat perut atau pijat apapun, memang tidak mudah. Sepertinya resiko sulit banget ya. Disitulah kita melihat bahwa kita punya bakat atau tidak. Kalau kita punya bakat dipijat, ya mudah aja, gampang saja memahaminya gitu. Kalau memang kita nggak punya bakat dipijat, ya sulit. Kok susah banget sih ini ngerjainnya, susah banget sih ya, karena memang nggak punya bakat jadi berasa susah gitu. Kalau punya bakat kayak saya, melihat saja cara orang lain udah langsung nyambung di otak saya gitu, karena memang paham gitu, karena memang Allah sudah memberikan kemampuan itu kepada kita. Jadi beda, masing-masing orang tuh berbeda. Seperti misalkan dia bisa masak, jadi dengan melihat saja dia bisa masak itu, terus udah cantik gitu, rasanya enak gitu loh. Beda dengan orang yang nggak bisa masak, walaupun udah belajar tetap aja nggak bisa, tetap aja nggak sama. Nah gitu ya, makanya jangan dipaksakan, potensi kita tuh ada di mana gitu ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Aisyah Terapis Bejat dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini cepat dapat berkembang. Oh iya, channel ini channel campurannya apa aja ada di sini, gado-gado. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Dadah, bye bye, semoga bermanfaat. Hai guys, subscribe dulu ya guys. Jangan lupa pencet tombol loncengnya.